Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat Ibrani dan kita telah menyelesaikan di episode sebelumnya pasal besar iman yaitu pasal ke-11. Hari ini kita akan memulai pasalnya yang ke-12. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Farid. Terima kasih Saudara Ayat. Kita telah menyelesaikan pasal 11 di episode terakhir, dan hari ini kita akan memulai pasal ke-12. Kita selesaikan pembelajaran surat yang luar biasa ini. Hari ini kita akan menelusuri 4 ayat pertama dari pasal 12. Saya akan membacanya, kemudian saya akan kembali untuk bertanya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang bawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lelah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dalam ayat pertama dari pasal ini, ia mulai dengan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Apa maksud dari awan yang mengelilingi kita? Pertama-tama kita bisa mengambil gambaran tentang paragraf ini ya Saudara Ayat. Setelah dia selesai berbicara tentang iman dan keunggulannya di atas segalanya dan kehidupan yang dijalani ribuan orang beriman sebelumnya, dia menerapkan apa yang dia katakan kepada mereka. Kita tidak boleh lupa bahwa orang-orang percaya ini adalah orang Ibrani dan beberapa dari mereka menderita penganiayaan dan juga kekurangan. Jadi mengikut Kristus bagi mereka adalah kehidupan yang berperjuangan atau perlombaan yang penuh kesulitan. Oleh karena itu, ia mengutip apa yang ia telah sampaikan sebelumnya dan menerapkannya dengan cara yang indah. Dia ingin menyemangati mereka, jadi dia memberitahu mereka tentang hal-hal yang menyemangati umat Kristen, atau dalam bahasanya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa saja faktor keberhasilan kita dalam perlombaan Kristen? Dia menetapkan sekelompok faktor. Anda baru saja menyebutkan yang pertama sekarang. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi itu menyaksikan sesuatu. Saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu. Lalu apa kesaksian mereka? Pertama, Allah begitu berkenan dengan kehidupan orang yang beriman. Kedua, mereka menyaksikan bahwa salah satunya kehidupan yang layak dijalani adalah kehidupan beriman. Ketiga, mereka menyaksikan bahwa mereka mengatasi semua kesulitan dan tantangan dengan iman. Dan beliau mengatakan bahwa mereka tampak seperti awan,
untuk menegaskan bahwa mereka mengelilingi kita dari segala sisi, bagaikan bintang yang bersinar di kegelapan dunia ini. Para pahlawan ini bersinar terang dengan kehidupan mereka. Jadi dia berbicara tentang tim yang mendahului kita dan menampilkan mereka sebagai banyak Ya, saksi. ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Mohon komentari kata merintangi kita. Pertama, apa maksud kata-kata itu? Ini menunjuk pada dosa yang begitu melekat seperti tertera pada kalimat tersebut. Jika kita membaca ulang ayat ini, kita akan berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Maksudnya dosa yang melekat. Kita dapat memberi tanda koma dan melanjutkan. Benar, seringkali disalahpahami bahwa ada kemudahan dalam mengesampingkan dan menyingkirkan dosa seolah tak butuh perjuangan yang serius. Tidak. Di Tentu sini tidak. kita perhatikan Dr. Farid bahwa dia berbicara tentang perjuangan di pasal 12 setelah berbicara tentang iman di pasal 11. Dalam kekristenan, mana yang lebih dahulu? Iman ataukah perjuangan? Haruskah saya berjuang untuk mendapatkan iman? Haruskah aku punya keyakinan untuk mampu melawan? Tentu saya tidak bisa menolak tanpa keyakinan. Imanlah yang beri saya energi untuk berjuang. Jika tidak, perjuangan adalah kesia-siaan. Karena saya akan melakukan berbagai hal untuk memenuhi prinsip dan konsep. Namun Tuhan tidak peduli dengan pergumulan ini. Sedangkan iman menimbulkan keinginan untuk melawan. Maksud saya orang yang mati di dalam dosa harus terlebih dahulu melepaskan kehidupannya melalui iman dan kemudian dia akan mampu berjuang atau melakukan pekerjaan baik. Benar. Dalam sebuah terjemahan lainnya, kata perjuangan diterjemahkan sebagai perlombaan. Perlombaan, benar. Jadi saat dia berbicara tentang perlombaan, dia berkata marilah kita menegakkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saya ingin tahu juga tentang gambaran dari perlombaan yang diberikan kepada kita. Apakah perlombaan itu mencerminkan hakikat hidup Kristen? Ya. Di sini kehidupan Kristen dinyatakan sebagai perlombaan kehidupan. Dalam surat Filipi pasal yang ketiga, Paulus juga menampilkan kehidupan Kristen sebagai sebuah perlombaan. Dia berkata dan berlari kepada tujuan. Dan berlari artinya saya berlari. Kehidupan Kristen itu seperti perlombaan, kata Rasul Paulus. Pada inti pembicaraannya tentang perjuangan dalam kehidupan Kristen, perjuangan pelayanan dan pengendalian diri. Kita membaca dalam 1 Korintus pasal 9, berlarilah orang percaya bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah, tapi untuk Anda karena itu larilah begitu rupa. Benar. Sehingga kamu memperolehnya. Jadi setidaknya ada 3 kutipan yang menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Kristen itu adalah perlombaan. Ini merupakan bukti lain bahwa Paulus adalah penulisnya karena ia terilhami oleh gagasan perlombaan tersebut. Sebagai orang Romawi, ia jenuh dengan kompetisi tersebut karena selalu diadakan. Tentu kita ulangi sekali lagi bahwa perjuangan itu adalah hasil dari keimanan dan bukan untuk memperoleh keimanan. Tepat. Ketika dikatakan marilah kita menegakkan semua beban, apakah beban tersebut merupakan sesuatu yang buruk bagi seorang atlet atau apakah itu yang menghentikan kita untuk berlari? Tentu tidak. Saat kita melihat para pelari, kita bahkan melihat pakaian biasa mereka kenakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyimpan semuanya. Kontestan mengenakan kaos dan celana pendek yang digunakan untuk berlari. Mengapa? Karena dia bahkan menyimpan pakaiannya. Dan selain itu, jika orang tersebut pada dasarnya mengalami obesitas, dia membutuhkan program diet untuk menurunkan berat badan agar bisa berlari dengan cepat. Dan yang ketiga, jika seseorang memanggil orang tersebut pada waktu perlombaan dan memberinya sekantong uang logam, dia tidak akan menahannya. Mengapa? Sebab hal ini bisa membuatnya semakin berat. Terkadang kita melihat mereka dalam perlombaan maraton berlari begitu cepat seperti roket dan tubuhnya ringan, terlatih dan tidak ada apapun di tangannya. Jadi bobot itulah yang menghambat balapan meski itu hal yang sah. Benar. Kalau saya terapkan pada diri kita, saya akan mengatakan bahwa beban adalah segala sesuatu yang mengurangi
keinginan dan semangat saya untuk menjalani kehidupan yang penuh pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan. Saat ini, kita tidak memiliki daftar apakah ini benar atau salah, ini pantas atau tidak pantas. Namun setiap orang di antara kita memeriksa dirinya sendiri. Apa yang membuat Anda merasa berat ketika ingin memuliakan Tuhan, melayani Dia, dan menjalani hidup yang berbakti? Apa yang membawa Anda kembali? Benar. Apa itu persahabatan? Apakah menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial? Itu tidak selalu jahat, tapi itu Tidak. menghalangi atau menghentikan saya untuk berkembang. Menghambat pertumbuhan dan pelayanan. Kita tidak mau lupa saudara ayat, pelayanan. Saya ingin menyapa kaum muda. Di manakah tangan kita dalam pelayanan? Di manakah kesehatan kita untuk pelayanan? Di manakah energi tersebut dikerahkan dalam pelayanan? Apakah kita menunggu hingga masa remaja berlalu dengan segala manisnya dan mulai melayani Tuhan ketika kita sudah kelelahan? Di dunia ini tentu saja melayani Tuhan harus mengutamakan kekuatan kesehatan, tenaga, wawasan, kepandaian, ilmu pengetahuan, dan segala sesuatu yang perlu kita persembahkan kepadanya. Benar. Mengenai dosa yang ia bicarakan dan melekat erat, apa untungnya bagi orang-orang Ibrani yang kepadanya ia menulis surat itu? Dan apa manfaatnya bagi kita? Penafsiran melalui konteks pesan kepada orang Ibrani menunjukkan bahwa dosa yang begitu melekat erat adalah dosa ketidakpercayaan dan kembalinya agama Yahudi. Itulah dosa yang mereka alami setiap hari. Bait Allah itu masih ada di sana. Keluarga mereka masih menganut agama Yudaisme. Pengorbanan Yahudi sedang berlangsung dan mereka hanyalah beberapa orang yang berkumpul satu sama lain. Mungkin bukan kelompok besar, terananya kecil. Cobaan harian apa yang mereka alami tujuannya adalah untuk membuang iman mereka dan kembali kepada Yudaisme. Jadi ini merupakan kurangnya iman bagi kita saudara ayat. Saya ingin keluar dari sini dengan prinsip tersebut. Dosa yang begitu merintangi kita adalah melakukan kehendak saya sendiri. Inilah inti dari ketidakpercayaan. Hal ini juga tidak mempertimbangkan pendapat Tuhan dalam keputusan hidup saya. Inilah yang saya lihat dan saya sukai. Sayangnya terkadang hal inilah yang hanya saya doakan, namun saya akan melakukan apa yang ingin saya lakukan. Dan akan tetap melakukannya, yaitu melakukan keinginanku sendiri. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa dosa, membawa kita ke surga dan mendudukkan kita di sana. Roh Kudus diam di dalam kita, namun masih banyak orang yang tersungkur dan terjatuh seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Cacatnya bukan pada kehidupan Kristen itu sendiri, melainkan pada kehidupan Kristen yang telah dijalani. Beberapa orang Kristen seperti seseorang gadis kecil yang terjatuh dari tempat tidurnya pada suatu malam dan mulai menangis. Lalu ibunya datang dan bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu bisa terjatuh dari tempat tidur, sayangku?" Jawaban dari gadis itu adalah, "Aku pikir aku sudah sangat dekat dengan tepian. Sayangnya, inilah masalah banyak orang Kristen pada saat ini. Kita tersandung dan jatuh karena kita masih sangat dekat dengan tepian. Dan yang saya maksud adalah tepian kehidupan Kristen." Apa yang dimaksud dengan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita? Dalam ayat 1, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya tetaplah berlari, artinya kita lari, bahkan maknanya sama dengan terjemahan lain. Benar, kita berlari dengan tidak lelah. Itu sebabnya ada bicara tentang ketahanan. Ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang bawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Apa maksudnya? Kristus digambarkan sebagai pendiri iman dalam banyak arti. Pertama, kata tersebut kadang-kadang berarti pendiri iman kepada kita. Asal muasal iman, sumber iman. Sebagai orang beriman, seringkali saya perlu meningkatkan tingkat kepercayaan saya kepada Tuhan. Jadi aku menghadap Dia yang dapat memberiku ini dan berkata, "Ya Tuhan, tingkatkan imanku seperti dikatakan para murid kepada Kristus." Benar. Kedua, pemimpin iman yang adalah pemimpin dari orang Dia percaya. adalah kapten. Tepat sekali, kapten tim, ketua tim yang berjalan di depan kita sepanjang perjalanan yang kami lalui saat ini. Jadi, Kristus bukan hanya datang dan mati, lalu bangkit dan naik. Tidak, Dia
menjalani kehidupan yang menunjukkan dalam semua detail dan aspeknya bahwa dia tidak pernah berbuat dosa dalam situasi apapun dalam kehidupan iman. Benar. Kemudian ia berkata yang pimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan, artinya dia melalui semuanya. Dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir hingga kematian di kayu salib. Saya ingat perkataan nubuatan Kristus dalam Mazmur pasal 16. Saat dia menuju kematian dan kubur, dia bicara kepada Tuhan dan berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ini adalah bahasa keyakinan bahwa Tuhan akan membangkitkan dia dari kematian. Dan dari situ kita dapat benar-benar belajar iman akan kesempurnaannya. Benar. Kemudian ia melanjutkan dengan berkata yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Sukacita apa yang diberikan di hadapan Kristus yang membuat dia menanggung salib tanpa menghiraukan rasa malu? Tentu saja menaati Bapa sampai tingkat ketaatan yang paling tinggi merupakan kebahagiaannya. Saya ingat Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam Yohanes pasal 12 mengatakan, Bapa muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Sebelum ungkapan ini, ia berkata, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa selamatkanlah aku. Dari saat ini, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini, kemuliaan Bapa. Hal ini adalah sesuatu yang luar biasa di dalam Kristus, pengabdiannya yang luar biasa terhadap kemuliaan dan ketaatan kepada Bapa. Namun kita tidak boleh melupakan gereja. Merupakan kegembiraan baginya untuk membawanya. Gereja dimulai dengan kematian dan kebangkitannya. Pada hari Pentakosta yang merupakan kelahiran gereja. Melalui turunnya Roh Kudus telah kenaikan kemuliaan Kristus. Seolah dia melihat bahwa akibat kematiannya akan membawa kemuliaan bagi Allah dan membawa gereja juga. Oleh karena itu dia memikul salib ini. Sempurna. Jadi ketika dia melihat hasil salib ini, hatinya penuh dengan sukacita. Di sini ia memberitahu kita yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Apa maksudnya? Ini adalah keempat kalinya kata duduk disebutkan tentang Kristus dalam surat ini. Di sini kita melihat upah memikul salib dan karena meremehkan segala rasa malu dan aib yang menimpanya dan pahalanya adalah dia duduk di tempat yang paling agung. Dia duduk seperti seseorang yang sekarang telah menundukkan segala sesuatu kepadanya. Segala kekuasaan dan setiap nama dan setiap keagungan, segala jenis malaikat semua tunduk padanya. Benar. Maka ia melanjutkan dengan berkata, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mengapa dia mengajak kita untuk memikirkan orang-orang yang melakukan permusuhan terhadap dirinya sendiri? Kita sepakat bahwa orang ini rentan terhadap keruntuhan dan kita juga rentan terhadap keruntuhan. Dari titik manakah kekecewaan dimulai? Itu dimulai dari pikiran. Ketika saya memikirkan frustasi dan ketidakmampuan untuk bertahan, oleh karena itu, ia berkata, awasi pikiranmu, pertimbangkan, buatlah pikiranmu sibuk, penuhi pikiranmu selalu. Dengan siapa? Dengan seorang yang telah menanggung permusuhan melawan Dirinya sendiri. Kristus menolak sepanjang waktu, ketahanan dan daya tahan merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Ketika seseorang menolak pada titik tertentu, dia berkata, aku tidak tahan lagi. Namun Tuhan Yesus sepanjang hidupnya terus-menerus menolak. Setelah kita berpikir, dia memberitahu kita supaya jangan kamu menjadi lemah, atau putus asa, atau kecewa. Kekecewaan itu ada di hati atau di pikiran Anda. Biarkan saya saudara ayat dengan Silakan. cepat menyebutkan kondisi perjuangan di sini. Lanjutkan. Syarat-syarat perlombaan lari yang pertama adalah menanggalkan semua beban. Hal kedua adalah dan dosa yang merintangi kita. Ketiga, bersabar dengan ketekunan dalam perlombaan. Keempat, dengan mata yang tertuju kepada Yesus dalam kemuliaan. Kita selalu menyibukkan pikiran kita dengan Dia. Ini adalah quintet yang sangat penting untuk selalu ada di depan kita. Terima kasih. Kita akan menerima pertanyaan hadirin.
Dalam ayat 4 ia berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Saya mengerti dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai. Tapi kenapa harus sampai penumpahan darah? Apa Perjuangan maksudnya sampai titik berjuang? darah penghabisan. Melawan dosa sampai menumpahkan darah? Kata perjuangan atau jihad disalahgunakan akhir-akhir ini. Kata perjuangan atau jihad telah dikaitkan dengan pikiran yang berhubungan dengan kekerasan atau pertumpahan darah. Jadi ketika dia berkata dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Apa yang ingin disampaikan? Ia berbicara kepada orang-orang yang benar-benar teraniaya, namun penganiayaan tersebut belum sampai pada titik kemartiran. Jadi pertumpahan darah mereka sendiri, bukan orang lain. Ya, tentu saja. Jadi bukan melawan orang lain yang menganiaya Sampai mereka mereka. menumpahkan darahnya, tentu tidak. Semoga Tuhan mengubah pemikiran orang-orang. Dia menyemangati mereka di sini dengan mengatakan bahwa sampai saat ini saya menulis ini kepada Anda. Anda belum menjadi martir dengan pedang. Namun saya mendorong Anda untuk terus berdiri dan berjuang melawan dosa. Sekali lagi saya katakan agar tidak salah paham, dosa spesifik yang penulis bicarakan adalah dosa kembali kepada Kepada dan Yudaisme. meninggalkan iman Kristen. Apa yang dibutuhkan dari mereka? Perlawanan secara historis. Tahukah Anda apa yang terjadi setelah penulis menyelesaikan pesannya? Beberapa dari mereka mati bagi Kristus dan dipanggal kepalanya. Jadi mereka berjuang sampai menumpahkan darah. Mereka berjuang sampai menumpahkan darah. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Saya ingin tahu pertama-tama saat kita membicarakan perjuangan dalam pasal ini, mana yang lebih dulu, iman atau perjuangan? Apakah saya berusaha untuk memiliki iman, atau saya menerima iman sehingga saya dapat berjuang? Tidak, perjuangan datang setelah iman. Saya pertama-tama percaya kepada Yesus Kristus lalu penerimaan pekerjaan kasih karunia yang dilakukan untuk saya. Saya menerimanya dengan iman. Iman itu melahirkan perbuatan baik dalam diri saya dan melahirkan kasih untuk melawan dan berjuang agar bisa Benar, hidup bagi terima Kristus. kasih. Sempurna. Adakah yang ingat kondisi perjuangan seperti yang dijelaskan dalam episode hari ini? Dr. Farid menyebutkan 5 syarat, yaitu menyembahkan segala beban, mengesampingkan dosa, berlomba dengan tekun, mengarahkan pandangan kita kepada Kristus dalam kemuliaan, dan memikirkan Dia. Benar. Bagaimana Dr. Farid? Amin. Saya punya pertanyaan terakhir tentang pribadi Kristus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Apa yang dimaksud dengan ganti sukacita yang disediakan bagi dia? Bagi Kristus, sukacitanya adalah menaati kehendak Allah. Itu adalah ketaatan sepenuhnya kepada Bapa. Sumber sukacita yang kedua adalah membawa gereja. Benar, memuliakan Allah Bapa Memuliakan Allah. dan membawa gereja. Ya, membawa gereja. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Farid. Terima kasih. Pemirsa terkasih yang menderita demi Kristus, yang terkasih yang dianiaya karena iman Kristen Anda, saya ingin meninggalkan kata-kata ini kepada Anda dari Ibrani pasal 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan memikirkan orang lain yang menindas Anda. Jangan memikirkan diri Anda sendiri. Jangan memikirkan kerugian Anda demi Kristus. Dan jangan memikirkan apa yang menanti Anda dari begitu banyak kesusahan. Tetapi ketika Anda berada dalam keadaan seperti ini, pikirkanlah satu orang saja, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadapnya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saat Anda berada dalam kesengsaraan dan pencobaan, arahkan pandanganmu pada pribadi Kristus, Sang Alfa, Sang Kapten yang mendahului Anda berjalan dengan cara yang sama, dihina dan ditolak oleh orang lain. Namun setelah dia mati, dia bangkit dari kematian dan hidup sekarang dengan kuasa hidup yang tidak binasa. Dia ada di sana dalam kemuliaan bagi Anda, sebab dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di sana dia duduk untuk Anda, untuk saya, dan untuk kita semua. Saya mendorong Anda jika Anda dianiaya, arahkan pandangan Anda kepada Tuhan dan ambillah dorongan dari surga. Dan segera kita akan berjumpa dengannya secara langsung dan akan melupakan duka, kesusahan, cobaan. Di sana kita tidak lagi mengingat penderitaan hidup kita.
Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. سيدي املأ حياتي ثمارا تعطي مجدا لك يا كريم تشهد عن صنيعي فدية تجد فضل إله العظيم فقل منا ربي الغصون فأثمرن داخلي حينئذ تظهر الثمار عندما أثبت في العلي املأن حياتي كروما معطيا ثمرا مستديم جاذبا نحوك الآثمين فيكون سرورا عميم فقل منا ربي الغصون فأثمرن داخلي حينئذ تظهر الثمار عندما أثبت في العلي أحكي حبك للآخرين أحكي كيف فداني يسوع كيف أحببت عبدك فضلا طيب سيدي يا جموع فقل منا ربي الغصون فأثمرن داخلي حينئذ تظهر الثمار عندما أثبت في العلي فقل منا ربي الغصون فأثمرن داخلي حينئذ تظهر الثمار عندما أثبت في العلي عندما أثبت في العلي Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Terdengarkan firman-Mu hibur hati yang luka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Ubah dan bebaskan aku